Selayar, sebuah nama kepulauan di ujung Sulawesi yang mungkin sempat terlintas sewaktu di bangku sekolah dasar sebagai tempat ditemukannya salah satu gong nekara perunggu purbakala terbesar. Banyak orang melupakan tempat ini, padahal sebagai daerah kepulauan tentu menyimpan berjuta pesona bahari. Selayar ini sebenarnya adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah kabupaten satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi. Nah, sehingga di perairannya sendiri ini sangat unik karena diapit oleh 3 perairan besar, yaitu satu perairan Teluk Bone, kemudian ada perairan Laut Flores dan Selat Makassar. Sehingga memang dilihat dari segi geografis, sesungguhnya perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar ini sangat potensial untuk sumber daya perikanan. Selain itu bahwa Selayar juga punya arkeologi bawah laut, tinggalan kapal tenggelam dengan beberapa keramik yang asalnya dari kebudayaan dinasti Qing dan Ming. Kemudian Selayar punya gong. Selayar punya perkampungan tua dan budaya Islam, masjid tertua di Sulawesi. Karena menurut identifikasi penelitian mengatakan bahwa perjalanan Islam itu mulai dari Ternate, masuk Buton, kemudian Selayar, baru masuk Makassar. Jadi kebudayaan Islam itu lebih tua Selayar daripada Goa. Salah satu tempat yang mungkin lebih dikenal daripada nama Selayar itu sendiri, terutama bagi penyelam, pemancing maupun petualang adalah Taman Nasional Taka Bonerate. Dikatakan Taka Bonerate karena Taka itu artinya karang, ya. Sedangkan Bonerate itu artinya di atas pasir, ya. Jadi karang yang berada di atas pasir, ya. Dalam Taman Nasional Taka Bonerate ini bermacam-macam biota laut yang ada di dalamnya. Antara lain ikan Napoleon, ya, penyu hijau, penyu sisik, dan lain-lain biota laut yang penting. Di dalam Taman Nasional Taka Bonerate ini yang paling unik adalah merupakan atol terbesar ketiga di dunia setelah Maldives dan Squamish. Melihat potensi kelautan yang masih bisa digali, maka sejak tahun 2006, Kabupaten Selayar mengupayakan perubahan nama administratif daerahnya yang lebih mengacu kepada potensi kelautan. Sehingga pada tahun 2008 resmi menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini berakibat positif pada pengelolaan dan pengembangan potensi kelautan yang lebih optimal, yang muaranya tentu peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Selayar. Salah satunya adalah kesempatan memperoleh program-program berbasis bahari. CORMAP, Coral Reef Rehabilitation Management Project. Ada 4 pembiayaan yang kami turunkan ke masyarakat. Yang pertama adalah dana village grant atau yang istilahkan dana hibah desa, yang tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar desa yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang atau LPSDK yang diangkat oleh masyarakat desa setempat. Yang kedua, dana yang diturunkan oleh CORMAP yang bermanfaat langsung ke masyarakat adalah dana LKM atau dana SITPAN. Dana SITPAN ini dikelola langsung oleh pengurus LKM di setiap desa dan yang diperuntukkan bagi pokmas, baik itu pokmas produksi, pokmas perempuan dan beberapa manfaat lainnya yang khusus untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat nelayan di lokasi CORMAP. Kemudian yang ketiga, dana info center atau dana pembangunan pondok informasi. Itu diperuntukkan untuk pembangunan pondok informasi sebagai pusat informasi nelayan dan DPL. Itu pembinaan DPL yang masing-masing desa sampai saat ini
sudah dikucurkan dana masing-masing desa 5 juta. Itu yang dibiaya adalah pemasangan rambu-rambu DPL, kemudian pemasangan poster-poster terkait dengan lokasi DPL. Dampak positif yang dirasakan masyarakat itu mulai untuk tahun 2008 sampai sekarang. Yang dirasakan masyarakat dengan adanya DPL itu, dengan berlimpahnya ikan, ya kebetulan ada beberapa tim dari pusat dan provinsi yang meninjau langsung dari pihak Kormep dengan informasi yang kami berikan selama ini. Jadi kegiatan MTS tahun 2010 itu ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah sosialisasi mengenai KKLD, di mana KKLD sendiri adalah kawasan konservasi laut daerah. KKLD di Selayar itu ada 2, yaitu di Kecamatan Taka Bonerate yang luasnya kurang lebih 4.000 hektar. Terus KKLD yang kedua ada di Kecamatan Bengkoharu yang luasnya kurang lebih 2.000 hektar. Di 2 kawasan ini ada beberapa perlakuan dan ada beberapa zona yang harus kita taati karena ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang pertama yaitu bahwasanya di KKLD sendiri ada zona inti, di mana zona inti itu tidak ada sama sekali aktivitas penangkapan ikan, baik itu masyarakat luar maupun masyarakat yang berada di kawasan KKLD itu sendiri. Tetapi di kawasan itu kita berikan ruang atau zona bahwasanya ada zona pemanfaatan. Nah, masyarakat yang berada di kawasan KKLD maupun masyarakat yang di luar bisa memanfaatkan di zona tersebut. Dalam upaya pelestarian lingkungan, terutama konservasi terumbu karang yang berkesinambungan, tentu peran generasi penerus amat penting. Maka program Kormep juga masuk ke muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan kegiatan-kegiatan pendukungnya. Muatan lokal kelautan di Kepulauan Selayar itu dimulai dari jenjang tingkat SD, tingkat SLTP, dan tingkat SLTA. Kenapa diberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang ada di Kepulauan Selayar ini adalah karena kita sudah tahu bahwasanya guru itu merupakan ujung tombak daripada pendidikan yang ada di Selayar. Kemudian kegiatan yang lain adalah kegiatan Duta Karang, di mana setiap tahunnya Kormep 2 Kabupaten Selayar ini dalam hal ini komponen public awareness selalu melaksanakan kegiatan Duta Karang, pemilihan Duta Karang untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana yang juara 1 di tingkat kabupaten akan menuju kepada tingkat nasional. Ada lagi namanya kegiatan karya ilmiah remaja, dalam hal ini kontes inovator muda, di mana yang diangkat oleh anak-anak tingkat SLTA itu adalah keadaan Kormep yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Ada lagi kegiatan cerdas cermat, dan ini juga dilaksanakan setiap tahun. Namun untuk tahun 2010 ini lain, karena kegiatan lomba cerdas cermat ini diwakili oleh pokmas-pokmas yang ada di desa-desa wilayah Kormep 2 Kabupaten Selayar. Salah satu kendala dalam program konservasi terumbu karang ini adalah masih adanya praktek-praktek pencarian ikan dengan cara yang merusak. Untung saja sebagian masyarakat Selayar masih mempunyai kearifan lokal dalam menjaga lingkungannya, sehingga program-program Kormep dapat mudah diterima. Cara menangkap ikan masyarakat Tambolongan dengan ramah lingkungan, dengan artian tidak melakukan alat tangkap yang seperti bius, bom dia tidak pergunakan, memang merupakan tradisi buat mereka, Pak. Dari dulu sampai sekarang itu alat tangkap yang dia pakai hanya mancing. Bukan karena berarti dia tidak mampu membeli alat tangkap modern yang tidak ramah lingkungan, tapi memang kesadarannya masyarakat Tambolongan. Masyarakat dia pikirkan itu kelanjutan generasi berikutnya. Kalau misalnya biota laut habis, terumbu karang habis, itu di mana anak cucu mereka yang bisa mencari ini hasil laut? Selama ini sering terjadi khususnya di desa Tambolongan, apabila tim-tim itu menangkap, kemudian pemerintah desa melanjutkan ke penyidik umum, dalam hal ini kepolisian, itu yang membuat masyarakat desa Tambolongan merasa resah.
karena seakan-akan masyarakat Desa Tambolongan tidak pernah puas atas tindakan-tindakan dari penyidik kepolisian. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian tidak pernah tembus ke kejaksaan dan pengadilan. Ada apa dengan itu? Setelah kejadian-kejadian yang demikian, pemerintah Desa Tambolongan bekerja sama dengan masyarakatnya, dengan kelompok-kelompoknya, menyerahkan langsung kepada pihak DKP, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, alhamdulillah, kasus-kasus yang ditangani oleh pihak DKP sudah beberapa orang atau sudah beberapa kasus dilanjutkan ke kejaksaan atau dimijah-hijaukan. Iya, jadi kita dikritik lebih ke pengumpulan data-data ilmiah sih untuk mendukung database yang ada di Coral Reef Rehabilitation and Management Program, khususnya di Kabupaten Selayar. Nah, di kritik Selayar ada beberapa kegiatan pokok inti yang bisa menjadi kegiatan tahunan. Salah satunya adalah kegiatan Reef Health Monitoring. Monitoring kondisi terumbu karang khususnya yang ada di daerah perlindungan laut yang sudah diinisiasi antara Kormep dan masyarakat lokal di tiap desa lokasi program. Kemudian yang kedua ada juga kegiatan KRIL, itu pemantauan perikanan berbasis masyarakat. Jadi kita memberdayakan para motivator desa yang ada di masing-masing lokasi program untuk mencoba mendata tentang jumlah tangkapan nelayan yang didaratkan di lokasi masing-masing. Jadi mereka coba mendata dan dilaporkan per bulan untuk pendataan KRIL itu. Kita coba melihat ikan-ikan apa saja yang ada, kemudian berapa sih sebenarnya harga yang dipasarkan oleh nelayan lokal untuk ikan-ikan ekonomis tersebut. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan, karena di CRIT itu adalah Coral Reef Information and Training Center. Jadi kami juga membuat beberapa pelatihan, beberapa diantaranya adalah pelatihan monitoring kondisi terumbu karang, itu diperuntukkan untuk pengelola Kormep, orang-orang kritik dan juga masyarakat yang kita latih. Kemudian ada juga pelatihan tentang transplantasi karang, itu ditujukan ke masyarakat, semacam proses pembelajaran untuk mereka, bagaimana mencoba mengkonservasi dan merehabilitasi lingkungan yang sudah sedikit terdegradasi yang ada di lokasinya mereka. Kemudian ada juga pelatihan KRIL, pengumpulan data KRIL, itu ditujukan ke motivator desa, di mana mereka yang tentunya akan mengambil data di lapangan. Mereka yang jadi ujung tombak kita di lapangan, mengumpulkan data, informasi dan segala macam yang mungkin bisa membantu program Kormep. Meskipun potensinya demikian menarik, Selayar ini terkendala dengan sekat transportasi yang cukup berat. Satu hal yang terjadi bahwa ke Selayar ini membutuhkan waktu lama dengan kos yang besar. Nah, untuk itu sesungguhnya perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam hal membangun sistem transportasi. Terjadi juga masalah bahwa potensi bawah air ini adalah selain karang juga dikombinasi dengan biota laut ikan yang sifatnya bermigrasi. Nah, ini juga sangat terganggu dengan sistem perizinan kita. Karena ada izin nasional, ada izin provinsi, ada izin kabupaten yang tanpa adanya sebuah acuan dalam penerbitan izin. Menurut pikiran kami, kalau ini tanpa acuan yang kemudian bisa terjadi izin yang direkomendasikan keluar itu bisa melebihi kapasitas lestari kita. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berpikir untuk menjual berbagai potensi ini ke pasar dengan lebih efisien. Ketika Selayar bicara potensi Selayar, maka Selayar juga akan bicara terkait dengan potensi Bunaken, Wakatobi, di mana masing-masing daerah kita pandang sebagai bagian komplementer dari paket pariwisata nasional, bukan menjadi kompetitor. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun bagi petualang yang diperlukan adalah tindakan. Datang, jejakkan kaki di Selayar, dan biarkan Selayar bicara langsung dengan caranya sendiri. Inilah Silea, surga bawah laut yang terlupakan.